Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Tadahkan kedua tangannya, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Bisa kalian buka buku paket bahasa Indonesianya, buka bab 2 tentang informasi dalam buku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang informasi dalam buku. Selanjutnya, buka halaman 27. Nah, yang pertama kita akan menemukan informasi dalam buku. Nah, tahulah Bu Hanpian kayak apa caranya menemukan informasi dalam buku. Nah, di situ sudah dijelaskan informasi dapat ditemukan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah buku. Informasi yang tertulis dalam buku merupakan bentuk informasi yang ada di dalamnya. Terkandung aspek 5W1H. Nah, jadi adakah yang sudah tahu tentang 5W1H? Jadi di sini lo kan menjelaskan aspek 5W1H atau disebut juga dengan istilah adik Simba. Nah, ingatilah 5W1H atau bisa juga disebut dengan adik Simba adalah aspek yang digunakan untuk memahami isi sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Suatu berita dapat dikatakan baik jika dapat menjawab aspek-aspek yang terdapat dalam 5W1H. Nah, di situ ada tulisannya unsur-unsur dalam 5W1H meliputi yang pertama what. Nah, what itu artinya apa? Jadi W yang pertama adalah what, apa. W yang kedua adalah where. Where artinya di mana. Terus W yang ketiga adalah when atau bahasa Indonesianya kapan. Terus W yang keempat adalah who. Bahasa Indonesianya adalah siapa. Yang kelima, W yang kelima adalah why, mengapa atau kenapa bisa juga. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Nah, artinya bagaimana. Jadi lanjut buka halaman 28. Jadi untuk memudahkan penghafalan Bu Hanpian, jadi ingatlah tadi singkatan adik Simba. Nah, adik Simba itu singkatan dari A-nya adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya itu kapan. Terus C-nya adalah siapa, M-nya mengapa, dan B-nya adalah bagaimana. Nah, itu adalah singkatan dari 5W1H. Jadi 5W1H tadi adalah what, terus ada when, where, who, why, dan how. Atau bisa juga adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ingatilah. Terus aspek 5W1H pada umumnya digunakan untuk mengembangkan suatu ide cerita. Nah, atau berupa berita, cerita fiksi, dan sebagainya. Penggunaan aspek 5W1H membuat berita atau cerita yang ditulis memiliki alur dan inti yang jelas. Nah, penjelasannya yang pertama kita akan masuk yaitu tentang what atau apa. Nah, what atau apa merupakan aspek pertama yang wajib ada dalam suatu penulisan. Sebuah tulisan pasti mempunyai tema atau inti cerita yang ingin disampaikan. Aspek what ini akan menjawab pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi. Aspek what
akan mendorong penulis untuk mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi. Sebagai contoh, aspek what dapat digunakan untuk membuat pertanyaan dalam menulis berita sebagai berikut. Nah, what itu contohnya lah, seperti contohnya peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, apabila Buhan Pian mendengar informasi, mendengar informasi tentang peristiwa. Jadi kalau menanyakan peristiwa apa tuh yang sedang terjadi, itu adalah salah satu contohnya lah, dan masih banyak lagi contohnya. Terus yang kedua adalah who atau siapa. Nah, penjelasannya mengetahui sebuah berita atau cerita tidak akan lengkap jika tidak mengetahui siapa yang terlibat di dalamnya. Aspek who dalam 5W1H memfasilitasi pembaca untuk memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita. Selain pelaku utama dalam cerita, perlu dijelaskan pula pelaku atau orang-orang lain yang turut mendukung cerita tersebut bisa terbentuk. Misalnya dalam sebuah berita disebutkan nih bahwa ada seorang anak berumur 9 tahun yang sudah mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika. Nah, aspek who dalam berita tersebut akan menjabarkan seputar seorang anak yang berumur 9 tahun yang sudah mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika, yaitu orang yang berperan atas prestasi anaknya tadi lawan orang yang menyaksikan dan sebagainya. Nah, itu adalah aspek who dalam suatu informasinya. Jadi aspek who-nya adalah si anak. Nah, si anak yang berumur 9 tahun, atau bisa juga orang yang menyaksikan saat anak itu tampil di Olimpiade. Terus yang ketiga adalah when. When itu artinya kapan. Nah, peristiwa yang diceritakan dalam sebuah berita atau cerita perlu dilengkapi dengan keterangan waktu yang jelas. Hal ini berguna untuk memberikan informasi yang akurat terhadap peristiwa yang terjadi. Sebut saja misalnya berita seorang anak berumur 9 tahun yang sudah mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika tersebut. Nah, itu kan belum jelas tuh. Akan lebih bermanfaat atau lebih jelas apabila si penulis berita atau si pemberi informasi itu menuliskan keterangan waktu biar informasinya lebih akurat dan jelas. Selanjutnya buka halaman 29, where. Nah, di situ where itu kan artinya kapan, itu salah tulis, itu salah cetak buku Buhan Pian. Ganti aja di situ kapannya itu dicoret pakai pensil, bisa diganti dengan where di mana. Nah, jadi penjelasannya, suatu cerita yang jelas akan menjabarkan tempat kejadian sebuah peristiwa, sebab semua peristiwa pasti memiliki lokasi kejadiannya. Hal ini untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita disertai keterangan tempat yang jelas atau suatu peristiwa. Misalnya nih, beritanya sama lawan yang tadi, seorang anak berumur 9 tahun yang sudah mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika. Nah, di situ kan belum jelas tuh di mana peristiwanya itu terjadi, bisa di gedung atau di sekolah, bisa juga. Cuma kan pemberi informasinya atau contohnya itu masih kurang lengkap. Selanjutnya kita masuk di why. Why itu artinya mengapa atau bisa juga kenapa. Cuma supaya lebih memudahkan Buhan Pian, ditulis di situ mengapa. Jadi singkatannya tuh sempurna kayak itu. Nah, adik Simba tadi kalau diganti kenapa kan jadi adik Simba lagi singkatannya. Ya, masuk ke penjelasannya, suatu peristiwa pasti terjadi bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, penulis wajib untuk membubuhkan unsur why dan tulisan untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa terjadi. Misalnya nih, yang contoh tadi pulang, anak berumur 9 tahun yang sudah mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika. Penulis juga perlu menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, demikian pembaca dapat dengan mudah memahami situasi dan kondisi atas peristiwa yang terjadi. Nah, tadi kan contohnya sama tuh lawan yang sebelumnya.
seorang anak yang berumur 9 tahun mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika. Nah, mengapa jadi anak itu mengikuti 90 kali Olimpiade? Bisa kita tuliskan begitu. Terus selanjutnya how atau bagaimana. Nah, aspek ini mengharuskan penulis untuk menjabarkan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Penggunaan unsur how akan membantu pembaca memahami alur cerita serta dapat mendukung pernyataan atas unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya. Misalnya nih, untuk berita seorang yang anak umur 9 tahun yang mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika, maka unsur how akan menjelaskan bagaimana proses seorang anak yang berumur 9 tahun yang sudah mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika tersebut, serta bagaimana caranya seorang anak berumur 9 tahun yang bisa mengikuti 90 kali Olimpiade Matematika. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tadilah untuk menemukan informasi dalam buku kita memerlukan 5W1H atau bisa juga disingkat dalam bahasa Indonesianya disingkat adik Simba. Yang pertama, A-nya itu adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya adalah kapan, terus C-nya adalah siapa, M-nya adalah mengapa, dan B-nya adalah bagaimana. Nah, mudah diingat kan? Jadi aspek tadi itu harus wajib pian hafal, harus wajib pian ingat agar pian mudah dalam membaca cerita atau mendengarkan informasi berita. Jadi pian tahu tentang isi cerita atau tentang isi dari berita yang disampaikan ke pian. Itu kan ada tugas individu tuh. Nah, di situ kan ada cerita tentang menangkap ikan. Kalian bisa baca sampai habis. Nah, kita masuk di halaman 31 di paragraf 1. Danang dan Dipo masih menikmati liburan sekolah. Waktu libur mereka masih 2 minggu lagi sebelum masuk sekolah pada bulan Juli. Kali ini Dipo yang bermain ke rumah Danang. Rumah Danang yang bersebelahan dengan rumah Dipo menjadikan kedua anak itu sering bertemu dan bermain bersama. Tak jarang mereka berdua bersepeda keliling desa. Mereka juga sering bermain di sungai yang berada di pinggir desa mereka. Nah, di paragraf 1 itu kita bisa menemukan aspek-aspek yang tadi 5W1H. Ini adalah contohnya lah. Yang pertama ada what. Nah, what itu kan apa? Apa yang sedang dilakukan oleh Danang dan Dipo. Nah, yaitu buahnya sedang liburan. Terus yang kedua where, di mana. Di mana si Danang lawan Dipo tadi berada dalam paragraf 1 tadi, yaitu di rumah Danang. Terus yang ketiga when, kapan. Nah, kapan peristiwa liburannya itu terjadi, yaitu di bulan Juli. Terus who atau siapa aja orang-orang yang terlibat di dalam cerita di paragraf 1 tadi, itu ada Danang dan si Dipo. Terus yang kelima why atau mengapa. Jadi mengapa mereka itu bermain, jadi atau mengapa mereka masih liburan, karena waktu libur mereka masih 2 minggu. Nah, jadi mereka karena libur mereka masih 2 minggu, jadi kan mereka sering nih bertemu. Nah, terus yang terakhir adalah how atau bagaimana. Bagaimana mereka menikmati liburan mereka, yaitu dengan bersepeda dan dengan bermain bersama. Nah, di halaman 32 tersebut juga kan di situ ada tugas individu. Nah, silakan kalian baca di paragraf kedua dan dijawab lah itu aspek-aspeknya. What-nya itu apa, terus where di mana. Nah, itu tulis tentang di paragraf 2 itu tadi. Jadi pian baca dulu paragraf 2-nya, terus jawab aspek-aspeknya.
yang tentang what, where, when, terus ada who, why, dan how. Ya, mungkin sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ulun mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurangnya penjelasan dari ulun. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.